Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi sistem pertidaksamaan dua variabel. Materi ini merupakan materi matematika umum kelas 10 ya, KD ketiga. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dapat menjelaskan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear gitu ya. Yang kedua, tujuannya dapat menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear gitu ya. Jadi setelah kalian mempelajari video ini, diharapkan bisa menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel gitu ya. Nah, yang pertama nih tanda pertidaksamaannya. Sebetulnya ini sudah kalian kenal gitu ya, sudah kalian tahu gitu ya. Ada 4 tanda pertidaksamaan, tapi kita ulangi dulu. Yang pertama, ini tandanya dibacanya lebih besar dari gitu ya, atau lebih dari gitu ya. Nah, sebagai contoh, misalnya nih X lebih besar dari 7. Nah, maka artinya si X ini anggotanya adalah angka yang besarnya lebih besar dari 7. Nah, ini contohnya 8, 9, 10 dan seterusnya sampai tahingga gitu ya. Nah, itu untuk lebih besar dari gitu ya. Jadi X lebih besar dari lebih besar dari 7 gitu. Nah, kemudian tanda yang kedua adalah ini. Ya, yang arah ke kiri dibaca lebih kecil dari gitu ya. Nah, sebagai contoh Y kurang dari 5, lebih kecil dari 5 gitu ya. Y lebih kecil dari 5. Nah, maka si Y ini adalah angkanya bisa 4, 3, 2, 1, min 1, 0 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini untuk tanda lebih kecil dari gitu ya. Atau bisa juga dibacanya kurang dari juga boleh ya. Ini lebih dari gitu. Nah, sekarang yang ketiga nih, lebih besar dari sama dengan gitu ya, tandanya ini lebih besar, terus ada tanda sama dengan di bawahnya gitu ya, ada garis di bawahnya, ini dibaca lebih besar dari sama dengan. Contohnya nih, misalnya X lebih besar dari sama dengan 8. Nah, maka si X nya ini 8 nya ikut ya, jadi 8, 9, 10 dan seterusnya. Bedanya apa dengan yang ini? Kalau yang ini X lebih besar dari 7, dia 7-nya tidak ikut gitu ya. Tapi kalau yang ini yang ada tanda sama dengannya, 8-nya ikut gitu ya. Jadi maka X-nya 8, 9, 10 gitu. Nah, sekarang satu lagi, kurang dari atau lebih kecil dari sama dengan gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya X lebih kecil dari sama dengan 10. Itu artinya si X ini dia boleh 10-nya di bawah, kemudian angka yang kurang dari 10, misalkan 9, 8, 7, 6, 5 dan seterusnya ya. Itu untuk tanda pertidaksamaannya. Jadi ada 4 ya. Jadi harus bisa membedakan antara lebih dari dan lebih besar dari sama dengan gitu. Atau lebih besar dan lebih besar dari sama dengan ya. Oke. Nah, sekarang ke pertidaksamaan dua variabelnya. Nah, secara umum ya, bentuk umumnya misalnya nih contohnya AX tambah BY lebih besar dari C, lebih besar dari C gitu ya. Di sini A dan B-nya adalah koefisien X ya, A-nya koefisien X, B-nya koefisien Y, C-nya adalah konstanta. Dan di sini kan judulnya juga dua variabel, ada dua variabel X dan Y gitu ya. Nah, ini lebih besar dari C gitu ya. Terus ini AX tambah BY lebih kecil dari C, terus AX tambah BY lebih besar dari sama dengan C, AX tambah BY kurang dari sama dengan C gitu ya. Ini secara umumnya bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, sebagai contohnya nih 2X tambah 5Y lebih besar dari 10 gitu ya. Nah, ini adalah termasuk ke dalam pertidaksamaan dua variabel. Nah, ini juga sama, contoh yang kedua 3X min 6Y kurang dari sama dengan atau lebih kecil dari sama dengan 18 gitu ya. Nah, ini contoh dari pertidaksamaan dua variabel gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel? Nah, kita coba menentukan untuk langkah-langkahnya ya.
Untuk menyelesaikan persamaan dua variabel, yang pertama kita harus gambar grafik dari persamaan dua variabelnya. Jadi tadi kan contoh soalnya adalah pertidaksamaan. Nah, langkah pertamanya kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan, kemudian kita gambar grafiknya, ya. Setelah kita dapat gambar grafiknya, kemudian kita menentukan daerah penyelesaiannya. Caranya dengan uji titik di salah satu daerahnya, gitu ya. Nah, supaya lebih memahami, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, ini tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 5y lebih besar dari 10, gitu ya. Nah, untuk penyelesaiannya pertama kita nih gambar dulu nih grafik dari 2x tambah 5y. Nah, kita rubah dulu tandanya jadi sama dengan 10. Nah, ini untuk menggambar grafik ini sebetulnya sudah dipelajari waktu SMP ya. Nah, caranya misalkan kita menggunakan pemisahan, misalkan pertama x-nya sama dengan 0. Nah, ini x-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi 2 kali 0 ditambah 5y sama dengan 10. 2 kali 0 pasti hasilnya jadi 0, tambah 5y berarti tetap 5y sama dengan 10. Kemudian y sama dengan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah, maka kita tuliskan tabelnya di sini 2 gitu ya. Nah, maka kita dapat nih titik bantu yang pertama 0,2. Ya, 0,2 ini adalah titik yang dilalui oleh 2x tambah 5y sama dengan 10 gitu ya. Nah, tadi yang dimisalkan x ya sama dengan 0. Nah, sekarang yang kedua adalah yang dimisalkan adalah y. Y sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ke persamaannya. Jadi 2x tambah 5 kali 0 sama dengan 10 gitu ya. Nah, 5 kali 0 hasilnya 0 ditambah 2x jadi tetap 2x sama dengan 10. Maka x sama dengan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, maka kita dapat nih, jika y-nya sama dengan 0, x-nya adalah sama dengan 5. Nah, kita peroleh titik 5,0. Nah, titik-titik ini adalah titik perpotongan garis ini dengan sumbu x dan sumbu y gitu ya. Nah, maka kita gambar dengan menggunakan diagram kartesius ya. Ini seperti biasa. Yang mendatar itu adalah x, yang vertikal adalah y gitu ya, atau yang horizontal itu x, yang vertikal adalah y gitu ya. Nah, tadi 0,2 berarti sini 0, x-nya 0, y-nya 2 ke atas. Nah, di sini berarti posisinya. Terus 5,0 berarti ke 1 2 3 4 5, x-nya 5 berarti sini 5, y-nya 0 berarti tetap di sini ya. Kemudian kita tarik garis. Nah, ini kenapa garisnya garis putus-putus? Karena di sini tandanya adalah lebih besar dari gitu ya. Tidak pakai sama dengan, maka yang di sepanjang garis ini tidak termasuk daerah penyelesaiannya. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita lakukan uji titik. Nah, pilih salah satu titik yang ada pada dua daerah ini. Kan ini daerahnya terbagi dua ya oleh garis ini. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, kita lakukan uji titik. Kita boleh ngambil titik manapun ya. Mau yang di atas garis misalkan 0,3 gitu ya. Mau yang di bawah garis misalkan 1,0 itu boleh ya. Nah, misalkan kita ambil uji titik, kita ambil titik 0,0. 0,0 kan di sini posisinya ada di bawah ya. Nah, kita uji nih. Masukkan ke pertidaksamaannya ke sini. Nah, jadi 2x tambah 5y lebih besar dari 10. Nah, x-nya kita ganti oleh 0, y-nya ganti juga oleh 0. Titik 0,0 itu kan x-nya 0, y-nya 0. Kita substitusikan nih. Nah, 2 kali 0 hasilnya 0. 5 kali 0 hasilnya juga 0. 0 tambah 0 tetap 0. 0 lebih besar dari lebih besar dari 10. Ini pernyataan yang salah ya. Harusnya 0 itu kurang dari 10. Maka yang diarsir adalah bukan daerah yang ada titik 0,0-nya ya. Karena daerah ini salah ya, ketika disubstitusikan ini hasilnya salah. Maka yang benar adalah yang atas. Nah, maka yang diarsir adalah yang ini yang di atas ya. Nah, ini DP-nya atau daerah penyelesaian ya. Itu untuk contoh soal yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x dikurangi 6y kurang dari sama dengan 18.
Nah, untuk penyelesaiannya juga sama, kita gambar grafik dulu, diubah dulu jadi persamaan 3x min 6y sama dengan 18. Kemudian misalkan x nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi 3 dikali 0 dikurangi 6y sama dengan 18 gitu ya. 3 kali 0 adalah 0. Ini tetap negatif 6y sama dengan 18. Negatif 6y sama dengan 18. Berarti y sama dengan 18 dibagi negatif 6. Hasilnya negatif 3 gitu ya. Nah, maka ini kita peroleh y-nya negatif 3. Maka kita dapat nih titik bantunya 0, negatif 3 gitu ya. Nah, ini titik bantu yang pertama. Sekarang titik bantu yang kedua, misalkan y-nya sama dengan 0. Di sini y-nya sama dengan 0, berarti x-nya kita cari x-nya, caranya y-nya kita substitusikan ke persamaannya. Jadi 3x dikurangi 6 kali 0 sama dengan 18. Berarti 6 kali 0 kan tetap 0 ya. 3x dikurangi 0 tetap 3x sama dengan 18. Berarti x-nya 18 bagi 3 hasilnya 6 gitu ya. Nah, kita udah dapat nih x-nya 6, berarti titik bantunya 6,0 ya. Kita gambar. Nah, yang pertama 0, negatif 3. X-nya 0, di sini tetap 0. Y-nya negatif 3 berarti ke bawah. Ini. Terus x-nya sama dengan 6. 1 2 3 4 5 6 di sini berarti ya. Y-nya 0 berarti tetap. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, kalau yang ini garisnya tidak putus-putus lagi ya. Garis penuh. Karena di sini tandanya ada sama dengan, berarti yang di garis ini dia termasuk ke dalam sini gitu ya. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya caranya juga sama. Kita ambil satu titik nih di dua daerah yang mau di atas atau mau di bawah. Misalnya kita ambil titik 0,0 lagi, berarti dia posisinya ada di atas garis ya. Nah, kita substitusikan ke 3x dikurangi 6y lebih kecil dari sama dengan 18 gitu ya. Kemudian 3 kali 0 dikurangi 6 kali 0 lebih kecil dari sama dengan 18. 3 kali 0 kan 0, dikurangi 6 kali 0, 0 juga. Berarti di sini 0 kurang dari sama dengan 18. Nah, 0 itu kurang dari sama dengan 18. Ini pernyataan yang benar. Maka yang diarsir adalah daerah yang ada titik 0,0-nya, yang mana? Yang atas ini. Berarti ini yang diarsir ya. Nah, ini berarti daerah penyelesaiannya yang atas ini ya. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua ya, mudah dipahami ya. Oke, contoh soal yang berikutnya. Nah, kita masuk ke sistem perjedasamaan dua variabel. Ya, yang tadi kan perjedasamaan dua variabel aja ya. Kalau yang namanya sistem berarti pertidaksamanya itu ada lebih dari satu gitu ya. Jadi dia lebih dari satu. Misalkan nih contoh soalnya, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, ini ada dua ya, 3x min 2y lebih besar dari sama dengan 6. Yang kedua 2x tambah 4y kurang dari sama dengan 8. Jadi ada dua pertidaksamaan, makanya dia disebut sistem gitu ya. Karena sistem itu perpaduan gitu ya, tidak hanya satu, perpaduan dari beberapa rangkaian gitu ya. Jadi itu yang disebut sistem gitu ya. Maka pertidaksamaannya ada lebih dari satu gitu ya. Nah, untuk penyelesaiannya kita gambar satu-satu dulu ya. Pertama nih yang 3x min 2y kita rubah jadi sama dengan 6 gitu ya. Nah, kita cari titik bantunya, misalkan x-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita substitusikan 3, berarti kan 3 kali 0 dikurangi 2y sama dengan 6. 3 kali 0 tetap 0. Jadi min 2y sama dengan 6, berarti y sama dengan 6 bagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Maka y-nya kita peroleh negatif 3. Titik bantunya jadi 0, negatif 3. Kemudian y-nya sama dengan 0, berarti sini sama dengan 0. Kita substitusikan jadi 3x min 2 kali 0 sama dengan 6 gitu ya. Maka 2 kali 0 kan hasilnya 0, berarti 3x dikurangi 0 tetap 3x sama dengan 6.
X berarti sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya 2 gitu ya. Maka di sini 2, titik bantunya 2,0. Karena di sini ada 2 pertidaksamaan, kita cari dulu yang untuk yang pertidaksamaan yang kedua ya. Kita rubah dulu menjadi 2X tambah 4Y sama dengan 8 gitu ya. Caranya juga sama, kita misalkan X-nya sama dengan 0, substitusikan ke persamaannya. Jadi 2 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 8. 2 kali 0, 0. Berarti tambah 4Y. 4Y sama dengan 8Y sama dengan 8 dibagi 4 hasilnya 2. Maka di sini titik bantunya Y-nya 2 ya, jadi 0,2. Nah, sekarang misal Y sama dengan 0. Ya. Berarti kita substitusikan ke persamaannya. 2X tambah 4 kali 4Y ya. 2X tambah 4Y sama dengan 8, berarti 2X. Oh, ini harusnya tambah ya. Salah tulis, ini harusnya penjumlahan ya. 2X ditambah 4 kali 0 sama dengan 8 gitu ya. Berarti 2X tambah 0 tetap 2X sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 8 bagi 2 hasilnya 4. Maka titik bantu yang kedua 4,0 ya. Nah, setelah ini kita gambar. Nah, untuk yang persamaan yang pertama tadi titik bantunya ini 0,-3 dan 2,0. Nah, kita gambar nih 0,-3 sama tadi ke bawah ya. X-nya 0, Y-nya negatif 3 ke bawah. Kemudian 2,0, X-nya 2, Y-nya 0, berarti di sini 2 ya. Kemudian kita tarik garis full ya, karena tadi pakai sama dengan gitu ya. Lebih dari sama dengan si pertidaksamaannya. Nah, ini untuk garis ke 2X min 3Y sama dengan 6. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Kita lakukan uji titik lagi. Misalnya ambil titik 0,0, berarti yang daerah sebelah kiri ini garis ya. Nah, dimasukkan ke pertidaksamaannya 2X min 3Y lebih besar dari sama dengan 6. Hasilnya jadi 0 lebih besar dari sama dengan 6. Karena 0 itu kurang dari sama dengan 6, berarti ini kan pernyataan yang salah ya. Maka bukan yang daerah sini yang diarsir, tapi sebaliknya yang kanan gitu ya. Nah, ini untuk yang persamaan yang pertama. Sekarang untuk persamaan yang kedua. Nah, tadi kita udah dapat nih titik bantunya 0,2 dan 4,0. Nah, kita gambar nih 0,2 berarti 0, X-nya 0, Y-nya 2 berarti sini. Kemudian 4,0, X-nya 4 berarti sini, Y-nya 0, tetap di sini ya. Kita tarik garis. Nah, ini untuk yang persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 8. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Nah, kita uji juga. Misalnya kita ambil titik 0,0, berarti dia di bawah ini ya, garis ini ya. Nah, kita masukkan titik 0,0 ke persamaannya, ke pertidaksamaannya. 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan 8. Hasilnya jadi 0 kurang dari sama dengan 8. 0 itu memang betul kurang dari sama dengan 8, maka yang diarsir adalah yang bawah ini. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini warnanya birunya lebih tua karena dia dapat 2 kali arsiran daerah sini ya. Ini juga sebenarnya termasuk ya, karena tapi arsiran ini kurang ke bawah. Tapi nggak apa-apa ya, ini juga termasuk. Maka daerahnya adalah yang ini. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Itu kalau misalkan seperti sama contoh yang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Kalau ada 2 persamaan. Kalau 3 ya tinggal gambar lagi persamaan yang ketiga. Kalau ada 4 ya tinggal gambar lagi yang persamaan yang keempat gitu ya. Untuk yang sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, itu saja untuk materi di video kali ini. Jadi silakan, ini ada latihan soalnya, dikerjakan supaya lebih paham lagi, lebih menguasai lagi gitu ya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.